Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodi. Saya dari jurusan PGMI semester 2 kelas D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal dari UTS kajian IPA. Oke, langsung aja. Oke, pertanyaan pertama adalah, kita tahu bahwa pada setiap makhluk hidup tentu memiliki perbedaan mendasar. Anda diminta untuk memberikan penjelasan 10 perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Oke, pada 10 perbedaan mendasar hewan antara hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada hewan. Hewan dan tumbuhan memiliki dua kelompok makhluk hidup yang paling mudah dibedakan. Berikut adalah 10 perbedaan mendasar hewan dan tumbuhan. Yang pertama dari nutrisi. Nah, jadi teman-teman, nutrisi hewan dan tumbuhan itu berbeda. Yang pertama, hewan itu memiliki heterotrof, yang artinya mereka memakan organisme lain untuk mendapatkan energi atau nutrisi. Sedangkan tumbuhan, mereka itu mempunyai autotrof, yang artinya mereka mampu memakan sendiri melalui fotosintesis menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida. Selanjutnya ada struktur sel. Kalau hewan memiliki sel yang tidak memiliki dinding sel, tapi memiliki vakuola kecil dan sentriol. Nah, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, vakuola besar, dan plastisida termasuk kloroplas. Terus yang ketiga ada gerakan. Hewan umumnya mampu bergerak secara aktif menggunakan otot dan sistem syaraf. Kalau tumbuhan, kebanyakan tumbuhan tidak bergerak kecuali beberapa jenis yang menunjukkan gerakan terbatas. Yang keempat ada pertumbuhan. Kalau hewan itu memiliki pertumbuhan yang terbatas dan terdefinisi, sedangkan tumbuhan itu memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas dan dapat terus tumbuh sepanjang hidupnya. Oke, yang kelima ada reproduksi. Kalau hewan reproduksi secara seksual dan aseksual. Hewan bisa betina umumnya menghasilkan sel telur yang dibuahi oleh sel sperma jantan. Sedangkan tumbuhan reproduksi secara seksual dan aseksual juga. Pertumbuhan menghasilkan biji atau spora yang direproduksi. Yang keenam ada respon terhadap rangsangan. Kalau hewan memiliki sistem syaraf yang memungkinkan mereka merespon rangsangan dari lingkungan dan gerakan pertumbuhan perilaku atau sekresi hormon. Kalau tumbuhan memiliki kemampuan terbatas untuk merespon rangsangan pada umumnya melalui perubahan pertumbuhan atau gerakan. Yang ketujuh ada metabolisme. Kalau hewan, metabolismenya melakukan respirasi seluler untuk menghasilkan energi dari glukosa. Kalau tumbuhan melakukan fotosintesis dari menghasilkan energi dari cahaya matahari dan karbon dioksida. Yang kedelapan ada klarifikasi. Hewan diklarifikasikan ke dalam filum yang berbeda seperti mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan. Tumbuhan diklarifikasikan ke dalam divisi yang berbeda seperti Angiospermae, tumbuhan berbunga, dan Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Yang kesembilan ada habitat. Hewan ditemukan di berbagai habitat termasuk darat, air, dan udara. Sedangkan tumbuhan pada umumnya ditemukan di habitat darat, tetapi beberapa jenis dapat hidup di air. Oke, yang ke-10 terakhir adalah peran dalam ekosistem. Jadi hewan itu berperan sebagai konsumen dan pengurai dan penyerbu.
Sedangkan tumbuhan berperan sebagai produsen, penyediaan makanan dan tempat berlindung dan pengaturan iklim. Oke, pertanyaan kedua ada terdapat dua jenis bunga, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Apakah perbedaan dari kedua tersebut dan bagaimanakah proses pengembangbiakannya? Oke, jawabannya perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna dan tidak sempurna diklarifikasikan berdasarkan kelengkapan organ reproduksinya. Berikut adalah perbedaan utama kedua jenis bunga tersebut. Organ reproduksi bunga sempurna memiliki kedua organ, yaitu benang sari alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina dalam satu bunga. Sedangkan yang bunga tidak sempurna hanya memiliki satu organ reproduksi, yaitu benang sari atau putik saja dalam satu bunga. Jenis kelamin. Jenis kelamin bunga sempurna disebut biseksual karena mereka memiliki dua alat kelamin. Sedangkan bunga yang tidak sempurna disebut aniseksual. Jantan hanya memiliki benang sari atau betina hanya memiliki putik. Contoh bunga sempurna: mawar, melati, anggrek, kembang sepatu, bunga sepatu gitu, dan bunga matahari. Yang bunga yang tidak sempurnanya itu kayak pepaya, jambu, salak, mentimun, dan jagung. Proses perkembangbiakan. Perbedaan organ reproduksi pada bunga sempurna dan tidak sempurna mempengaruhi proses perkembangbiakannya. Kalau bunga sempurna itu penyerbukan sendiri benang sari dan putik pada bunga yang sama dapat bersentuhan sehingga terjadi penyerbukan sendiri dan menghasilkan biji. Yang kedua ada penyerbukan silang. Benang sari dari satu bunga menempel pada putik bunga lain sehingga terjadi penyerbukan silang dan menghasilkan biji yang lebih varian. Oke, kalau bunga yang tidak sempurna itu penyerbukan silang, bunga jantan dan bunga betina pada tanaman berbeda harus diserbuki oleh angin, serangga, atau hewan lain. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri karena hanya memiliki satu organ, tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri karena hanya memiliki satu organ reproduksi. Bunga tidak sempurna tidak dapat menghasilkan biji tanpa penyerbukan silang. Jadi kesimpulannya, bunga sempurna memiliki organ reproduksi dan dapat melakukan penyerbukan sendiri atau silang. Dan bunga yang tidak sempurna hanya memiliki satu organ reproduksi dan harus melakukan penyerbukan silang untuk menghasilkan biji. Perbedaan ini penting untuk memahami keragaman tumbuhan dan proses reproduksi dalam ekosistem. Terus pertanyaan ketiga, tentukan kita tidak asing dengan istilah rabun miop dan rabun jauh, miop dan rabun dekat, hipermetrop. Mengapa penderita miop disarankan menggunakan lensa cekung dan penderita metrop menggunakan lensa cembung? Oke, alasan penderita miop dan hipermetrop membutuhkan lensa berbeda yaitu baik miop rabun jauh atau hipermetropi rabun dekat adalah kelainan transaksi yang mempengaruhi kemampuan mata untuk fokus pada objek. Untuk menghasilkan penderita kedua kondisi ini membutuhkan bantuan lensa korektif namun dengan jenis lensa yang berbeda. Miopi rabun jauh. Pada mata miopi, titik fokus cahaya berada di depan retina sehingga objek jauh terlihat buram sedangkan objek dekat terlihat jelas. Lensa cekung membantu memundurkan titik fokus cahaya agar tepat jauh di retina sehingga penglihatan jauh menjadi lebih jelas. Hipermetropi rabun dekat. Pada mata hipermetropi,
Titik fokus cahaya berada di belakang retina, sehingga objek dekat terlihat buram, sedangkan objek jauh terlihat lebih jelas. Lensa cembung membantu memajukan titik fokus cahaya agar tepat jatuh di retina sehingga penglihatan dekat menjadi lebih jelas. Penjelasan lebih detailnya, miopi, mata memiliki bola mata yang terlalu panjang atau kornea yang terlalu melengkung. Hal ini menyebabkan sinar cahaya yang masuk ke mata terbiaskan terlalu kuat sehingga fokus berada di depan retina. Lensa cekung memantulkan cahaya keluar sehingga sinar cahaya terbiaskan dengan lebih lama dan fokusnya tepat di retina. Hipermetropi. Mata hipermetropi memiliki bola mata yang terlalu pendek atau kornea yang terlalu pipih. Hal ini menyebabkan sinar cahaya yang masuk ke mata terbiaskan terlalu lemah sehingga fokus berada di belakang retina. Lensa cembung memantulkan cahaya ke dalam sehingga sinar cahaya terbiaskan dengan lebih kuat dan fokusnya tepat di retina. Kesimpulannya, jenis lensa yang digunakan untuk mengoreksi miopi dan hipermetropi berlawanan karena kelainan reaksi yang terjadi pada kedua kondisi ini juga berlawanan. Lensa cekung membantu menundukkan titik fokus cahaya untuk miopi, sedangkan lensa cembung membantu menjauhkan titik fokus cahaya untuk hipermetropi. Oke, pertanyaan yang terakhir, yang keempat. Urutkan sistem pencernaan manusia dari awal sampai akhir dan sebutkan fungsi organ yang ada pada sistem pencernaan tersebut. Oke, jawabannya. Sistem pencernaan manusia bekerja dalam mencegah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Berikut urutan dari awal sampai akhir beserta fungsinya. Yang pertama ada mulut. Fungsi pencernaan mekanis gizi mengunyah makanan menjadi lebih kecil, memperluas permukaan area untuk pencernaan kimiawi. Terus fungsi yang kedua, pencernaan kimiawi enzim dari air liur diproduksi oleh kelenjar ludah, memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Yang kedua ada kerongkongan esofagus. Fungsinya yang pertama, jalan berotot yang menghubungkan mulut ke lambung. Fungsi mendorong makanan yang sudah dikunyah bolus menuju lambung menggunakan gerakan peristaltik, kontraksi otot berirama. Yang ketiga ada lambung ventrikel, memiliki 4 fungsi. Yang pertama, menampung dan menyimpan makanan yang telah dikunyah. Fungsi yang kedua, mencampur makanan dengan cairan lambung yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Asam klorida memecahkan protein yang membunuh segala bakteri, sedangkan pepsin memecahkan protein menjadi molekul lebih kecil. Oke, yang ketiga, fungsi memulai pencernaan lemak melalui enzim lipase. Oke, fungsi yang keempat, menggerakkan dan menghancurkan makanan menjadi campuran semi cair melalui gerakan peristaltik yang kuat. Yang keempat ada usus halus atau intestineum. Fungsi pertama, bagian terpanjang dari saluran pencernaan, tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duodenum, usus 12 jari. 12 jari memiliki 4 fungsi, yaitu menerima cime dari lambung,
Terus fungsi metabolisme keasaman cine oleh cairkan peras yang bersifat basa. Fungsi pankreas mengeluarkan enzim pencernaan untuk memecahkan protein, karbohidrat, dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana. Yang keempat, fungsi empedu dari kantung empedu memiliki memecahkan lemak menjadi emulsi campuran lemak dan cairan agar lebih mudah diserap. Fungsi yang kedua ada usus kosong. Fungsi lokasi utama untuk penyerapan nutrisi hasil pencernaan dalam aliran darah. Terus yang ketiga ada usus penyerapan. Fungsinya penyerapan akhir nutrisi dan air. Yang kelima ada usus besar kolon. Fungsi penyerapan air dari sisa makanan yang tidak tercerna. Fungsi membentuk fase kotoran dan dari sisa makanan yang tidak tercerna. Fungsi dan tempat bakteri yang baik yang mampu membantu proses pencernaan dan sintesis vitamin K. Yang keenam ada rektum, fungsi tempat penampungan sementara feses sebelum dibuang. Yang ketujuh ada anus, fungsi bagian akhir dari sistem pencernaan dari lubang pembuangan feses dari tubuh. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.